Yuk, sekarang belajar bahasa Inggris dari titik start kedua. Pastikan ya, make sure that you have watched learning English from the first point I have made before. Pastikan sudah nonton yang titik start pertama ya. Itu ya. Pasti akan lebih mudah nanti ke belakang. Yuk, sekarang tips lancar speaking dan berbahasa Inggris titik start kedua. Ya, bagaimana kita mengekspresikan atau mengungkapkan terucap dan tertulis. Sekali lagi, skill kalau kita belajar bahasa Inggris yang paling dekat dengan kita untuk dipakai sehari-hari adalah ngomong dan nulis. Ya, speaking and writing. Ya, sekarang kita akan how to say something that happened in the past. Ya, past tense sekarang ya, simple past ya. Bagaimana how can we say something that happened in the past, sir? Ya, bagaimana kita ngomong sesuatu yang sudah terjadi pada waktu lampau, sir ya. Yuk langsung masuk ke pola, pattern. Yang pertama, sekali lagi saya selalu kalau belajar tenses, itu pastikan kalimat itu adalah verbal atau non-verbal. Meskipun non-verbalnya bisa disebut kalimat nominal ya. Atau gampangannya kalimat itu subjeknya melakukan pekerjaan atau tidak. Kalau subjeknya melakukan pekerjaan pakai pola pertama. Ya, start pertama juga seperti itu saya nyatakan. Pola pertama ketika subjeknya melakukan pekerjaan, habis subjek diikuti verb bentuk kedua. Selalu bentuk kedua kalau past tense. Dan objek kalimatnya. Verb 2 memang tidak enaknya kalau tidak beraturan. Kalau beraturan enak ya. If they belong to regular verb, tambah ed belakangnya. Atau d. Played, wanted, fixed, ya. Studied. Apalagi banyak itu ya. Kemudian kalau nggak beraturan ya mohon maaf harus mulai sekarang. Kalau memang niat belajar pasti bisa ditambah vocabnya, terutama berhubungan dengan perubahan kata kerja tidak beraturan ya. Jangan vocabnya yang ditambah ya, tapi vocabnya kalau pengen pinter bahasa Inggris. Run, ran, get, got ya. Go, went, pergi, went. Bring, brought ya, membawa, brought ya. Take, took, membeli, buy, bought. Come, came. Nanti lama-lama pinter kok. Intinya kalau ngomong kejadian lampau, peristiwanya lampau, subjek melakukan pekerjaan, pekerjaannya harus bentuk dua. Ini tidak membedakan subjeknya siapa, enaknya past tense di sini. He, she, it, 7 subjek dalam bahasa Inggris. He, she, it, dia laki-laki, dia perempuan, dan dia benda atau binatang satu. Dan they, we, are, you, mereka, kita, saya, kamu, Dewi, Ayu, Mbak Dewi, Ayu gitu ya, Dewi, Ayu. Semua pakai verb 2 tanpa pengecualian, ya, tidak pandang bulu apapun, ya. Semua pakai verb 2. Beda kan kalau present yang start pertama, kalau ngomong rutinitas, kebiasaan, ada perbedaan penggunaan kata kerja 1 dan SES. Tapi kalau kita fokus ke lampau, semua memeluk verb 2. Ya. Dan waktu yang dipakai biasanya adalah just now. Just now itu tadi ya, itu lampau ya. Pak Jasno, Bapak kancaku om ya, beda ini Jasno tadi ya. Atau kalau enggak pakai yesterday, this morning, tadi pagi itu juga lampau ya. Last, banyak itu ya. Last year, last week, last month. Atau titik-titik ago, 2 weeks ago, 2 hours ago. Even 2 minutes ago itu lampau. Harus pakai verb 2. Ya. Contoh, we played football yesterday. Artinya kalau kita belajar paham pinter, nggak usah pakai yesterday pun. Kalau saya ngomong we played football, teman-teman tahu kalau bermainnya sudah lampau. Ya. Sekali lagi sebelum kita belajar merubah atau mentransform, we learn to transform from positive to negative and interrogative sentence. Note, catatan di bawah dilihat. Semua subjek dalam bentuk lampau ya, itu dibantu did untuk menyatakan kalimat atau nulis kalimat negatif dan tanya. Semua pakai did. Ya, tidak pandang bulu. Enaknya past tense di sini. Ya. Dan kata kerja selalu bentuk 1 kembali. Kembalikan ke asal kalau itu past tense. Ya. Contoh tadi we played, tak kasih ed karena play masuk kata kerja beraturan ya. We played football yesterday.
Kita bermain sepak bola kemarin. Kalau lampau gimana? Ya, we did not. Ingat, semua dibantu did ya subjeknya. We did not play, kembali bentuk satu. We did not play football yesterday. Kalau tanya, apakah aku bermain sepak bola kemarin? Ya, did. Not-nya dibuang, did-nya melompati we subjeknya. Did we play football yesterday? Meskipun nggak tak tulis ya, sambil spoken ya. Kemudian contoh kedua, he got, bukan get, karena dia mendapatkannya lampau. He got a wet dream, misalkan last night ya. He got a wet dream. Dia mendapatkan mimpi basah, misalkan semalam. Maksudnya mimpi basah itu mimpi hujan-hujan ya, mimpi berenang, mimpi mainan air loh ya, biar mudah dipahami aja ya. Kapan dia mendapatkan mimpinya? Lampau. Meskipun he, tetap negatifnya sama dengan we pakai did. Kalau dia tidak mendapatkan mimpi basah, dia berarti dia nggak mimpi basah semalam. He did not get. Kembalikan ke bentuk satu got-nya. He did not get a wet dream last night. Simple. Negatifnya, not-nya buang, did-nya melompati subjek. Kasih tanda tanya. Did he get a wet dream last night? Gitu ya? Mudah toh? Nah, untuk lampau, rumus kedua, ketika predikatnya bukan verb atau pekerjaan, tapi predikatnya adalah nominal atau non-verbal, kata sifat. Sekali lagi kata sifat itu apa? Gemuk, kurus, seksi, montok, cantik, ganteng, jijik, gilani. Itu ya. Atau kata keterangan di sini, di sana, di rumah, di stasiun, di mall. Atau kata benda, temanku, pacarku, bestiku, seorang aktor, ya, pemain sepak bola, atau sesuatu yang dibendakan. Itu jembatannya habis subjek nggak boleh jujuk. Dia terlambat kemarin ya nggak boleh ngomongnya she late yesterday, tapi she was late yesterday. Jadi habis subjek polanya dilihat ada linking verb jembatannya. Kalau present kan rutin dan sedang kan is MR kalau kalimatnya bukan pekerjaan predikatnya. Tapi kalau lampau was dan were. Was ini ketika subjeknya he, she, it, I. He, she, it, I ikut was kalau untuk lampau. Were kalau pelakunya, subjeknya they, we, you. I nggak ikut were ya, I ikut was. Ya, contohnya kalau aku sedih kemarin ya I was sad. Bukan I said atau I said it, nggak boleh. Karena sad sedih itu kata sifat. I was sad yesterday or last night. Itu ya kalau kalimatnya nominal ya. Atau predikatnya bukan pekerjaan lampau, jembatannya antara subjek dan predikat non-verb was, were. Contoh itu dilihat. Dia sedih, perempuan semalam. Ya, she was sad last night. Nggak boleh she sad last night, nggak ada. Negatif tinggal nambahin not. Karena kata sifat enak tidak merubah bentuk kata kerja. Tinggal nambahin not di antara was, were, dan predikat yang bukan pekerjaan tadi. Kalau dia nggak sedih ya, she was not sad. Tidak ada perubahan yang lain. She was not sad yesterday. Atau last night. Apa dia sedih semalam? Ya, not-nya buang, was-nya melompati subjek. Was she sad last night? Apa dia sedih semalam? Gitu ya. I was happy this morning. Aku bahagia tadi pagi. Kalau aku nggak bahagia tadi pagi, ya I was not happy. Tinggal nambahin not. Apakah aku bahagia? Was I happy this morning? Nah, kalau pakai D sekarang, misalkan apa itu? Mereka di sini kemarin, nggak boleh teman-teman ngomong they here yesterday. Jujuk saja, Jogja, enggak ya? Karena predikatnya sekali lagi bukan pekerjaan, jembatannya kalau they adalah were. They were here yesterday. They were at mall. They were at the railway station. They were at the bus stop. Mereka nggak di sini ya, they were not here. Ya. Kemudian, apakah mereka di sini ya, were they here yesterday? Were-nya melompati subjek, yang lain tidak berubah. Were they here yesterday? Were they at the bus stop last night? Were they at mall or at shopping mall last night?
subscribe, practice by yourself. Practice will make your English better and better. Subscribe, follow my content and channel ya. Komen. Sekian ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.